Yo, apa kabar semua? Balik lagi nih di channel 3 menit bareng gue. Bro, lu pernah nggak sih ngerasa sebel banget sampai mau meledak gitu? Nah, itu yang lagi dirasain sama salah satu atlet voli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri. Dia baru aja ngamuk-ngamuk live di TikTok dan bikin netizen auto kaget. Di saat yang sama, mantan klubnya di Korea, Red Sparks, udah milih pemain pengganti buat musim depan. Apa yang sebenarnya terjadi nih? Ada drama apa di balik semua ini? Tetap di channel ini, karena gue bakal kasih tahu semua fakta mencengangkan soal Megawati dan Red Sparks yang bikin lu geleng-geleng kepala. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu. Dan jika bermanfaat, share juga. Yes, you try your best. Boya. Congratulations. 뭐야? Why boy? The brand? 브랜드. Brand boy. Boya. 뭐야? 뭐 인도네시아어로 다른 뜻인가? Boya. What? what? Apa? 아파? 아파? Apa? 보야 is 아파? No pain. I know. Arayo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life Sebelum lanjut, gue minta banget nih buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya ya. Buat yang udah subscribe, lo emang yang terbaik. Drop like juga kalau lo penasaran sama drama voli hari ini. Komen di bawah. Juga apa pendapat lo soal masalah ini. Oke, langsung gas aja ke beritanya. Gila sih bro, berita panas nih dari dunia voli Korea. Red Sparks yang musim lalu diperkuat sama Megawati Hangestri, ternyata udah nemuin pengganti buat mega bintang Indonesia. Kita itu. Jadi ceritanya Red Sparks ini kan ditinggal dua senjata utama mereka musim lalu nih. Ada Vanja Bukilic dan juga Megawati Hangestri yang udah balik ke Indonesia. Nah, terus mereka harus nyari pemain baru dong buat musim depan. Dan lu tahu nggak? Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, akhirnya udah mutusin pilihan nih. Pas draft pemain asing Kovo yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Mei di Turki, Red Sparks mutusin buat milih pemain asal Italia, namanya Elisa Zanette. Gue baca dari postingan resmi Red Sparks, mereka bilang gini, Red Sparks berada di peringkat ke-5 dalam draft pemain asing Kovo 2025. Elisa Zanetti telah menominasikan seorang pemain. Jadi, Red Sparks emang sengaja milih Elisa buat gantiin posisi Megawati, bro. Lo mungkin penasaran, siapa sih Elisa Zanetti ini? Jadi, dia ini bukan pemain sembarangan. Berdasarkan info dari Yonhap, Elisa udah lama banget main di divisi pertama dan kedua Italia. Pengalaman dia udah nggak diragukan lagi. Tapi apakah dia bisa seganas Megawati di lapangan? Itu yang masih jadi pertanyaan besar. Yang bikin gue mikir nih, kenapa Red Sparks milih pemain Italia bukan nyari pemain dari Indonesia lagi? Apa jangan-jangan ada masalah sama Megawati selama dia main di sana? Atau emang Elisa punya skill yang lebih cocok buat strategi tim musim depan? Gue penasaran banget sih sama alasan dibalik keputusan ini. Nah, ini dia yang paling geger. Megawati Hangestri, atlet voli kebanggaan Indonesia, baru-baru ini bikin heboh netizen dengan ngamuk-ngamuk live di TikTok. Parah banget sih. Video dia marah-marah itu langsung menyebar kayak virus dan jadi omongan di mana-mana. Jadi gini nih ceritanya. Megawati itu sebel banget karena banyak netizen yang kritik dia nggak maksimal pas main buat Petrokimia Gresik di babak Final Four, Proliga 2025. Netizen pada bilang, kok di Indonesia mainnya biasa aja, tapi di Korea bisa bagus banget. Nah, ini yang bikin Mega naik pitam. Dia langsung ngegas di live TikToknya. Punya otak nggak kalian? Aku nggak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari terus disuruh. Main bagus kayak di Korea Selatan yang latihan 3 bulan. Gak ada otak memang kalian. Bodoh. Rekord nih, rekord. Gila banget kan? Mega sampai teriak-teriak gitu. Tapi wait, kalau dipikir-pikir, ada benernya juga sih apa yang dia bilang. Di Proliga, Mega cuma latihan sehari doang bareng timnya, terus langsung disuruh tampil sempurna kayak pas di Korea yang dia latihan intensif 3 bulan. Yang bikin gue kaget, Mega juga ngungkapin fakta mencengangkan tentang pengalamannya di Korea. Dia bilang, emang kalian tahu perjuangan aku selama 3 bulan di Korea nangis-nangis? Waduh, ternyata di balik kesuksesan Mega di Red Sparks, ada air mata yang bercucuran, bro. Mega nangis-nangis selama 3 bulan latihan di sana. Keren banget deh perjuangannya. Mega juga nyindir netizen yang kritik dia. Di Indonesia sehari suruh main lompatku setinggi langit. Kalau aku pakai dukun itu baru bisa.
ini aku normal. Anjay, sampai bawa-bawa dukun segala. Emang Mega lagi bener-bener kesel banget kayaknya. Ainur Rohman, jurnalis olahraga senior, juga ikut komentar soal amukan. Mega ini, dia bilang Megawati butuh tim yang mumpuni buat komunikasi publik. Kayaknya emang bener deh. Soalnya kalau Mega terus-terusan ngamuk kayak gini, bisa-bisa image dia malah turun di mata sponsor dan fans. Gue sih ngerti banget kenapa Mega sampai segitunya. Emang kadang kita sebagai penonton gampang banget judge atlet tanpa tahu gimana latihan dan perjuangan mereka di balik layar. Tapi cara penyampaian Mega mungkin bisa lebih kalem dikit kali ya. Tapi, ya gitu deh. Namanya juga lagi emosi, kadang susah kontrol. Nah, di tengah kontroversi ini, ternyata Megawati masih sempet-sempetnya jalan-jalan bareng teman-temannya dari Korea nih. Jadi ceritanya, Mega ngajak Siun sama Yuna, yang kemungkinan besar adalah teman satu timnya dulu di Red Sparks buat keliling Jogja. Gokil banget si Mega ini. Di satu sisi lagi heboh karena ngamuk-ngamuk di TikTok, di sisi lain malah asik jalan-jalan sama teman Korea. Mereka bertiga nggak cuma keliling Jogja doang, tapi juga mampir ke angkringan, kuliner legendaris Yogyakarta. Yang bikin gue gemes, ternyata Siun suka banget sama sate ayam. Kocak banget pasti Siun nyobain makanan Indonesia yang pedesnya luar biasa. Gue jadi penasaran gimana reaksi mereka nyobain sambal yang pedes banget khas Indonesia. Mungkin mereka sampai keringetan kali ya. Yang gue tangkap dari berita ini, meskipun Mega udah nggak main lagi buat Red Sparks, tapi hubungan pertemanannya, Tio sama pemain Korea masih terjalin dengan baik. Buktinya, mereka masih mau diajak main ke Indonesia sama Mega. Kayaknya sih nggak ada masalah personal antara Mega sama teman-temannya di tim Red Sparks. Masalahnya mungkin lebih ke manajemen atau pelatih kali ya, atau jangan-jangan ini kunjungan perpisahan sebelum Mega bener-bener move on dari Red Sparks. Gue jadi penasaran nih. Tapi yang jelas Mega emang punya jiwa hospitality yang tinggi, tetap mau ngajak teman-temannya buat explore keindahan Indonesia meskipun dia sendiri lagi dalam tekanan. Waduh, ini berita yang bikin gue kaget setengah mati. Ada info yang bilang kalau polisi nemuin bukti kecurangan Kim Yeon Kong dan Kovo terhadap Megawati. Gila banget kan? Tapi, nih ya, gue mau kasih disclaimer dulu. Gue nggak yakin nih datanya kurang lengkap, tapi ini yang gue tahu sejauh ini. Jadi ceritanya, ada kabar yang bilang kalau polisi udah nemuin bukti kalau bintang voli Korea, Kim Yeon Kong, bareng organisasi voli Korea, KOVO, melakukan kecurangan terhadap Megawati. Tapi detailnya gimana? Belum jelas banget. Yang bikin gua mikir, ini kenapa ya Kim Yeon Kong, yang notabene adalah legenda voli Korea, sampai dituduh curangi Megawati? Apa mungkin karena takut posisinya sebagai ratu voli Korea terancam sama Megawati, yang performanya ciamik banget waktu main di Red Sparks? Atau mungkin ada hubungannya sama draft pemain asing KOVO? Jangan-jangan draft ini nggak fair dan Megawati sengaja disingkirkan? Ini semua masih jadi tanda tanya besar dan gue butuh informasi lebih lanjut buat mastiin ini bener apa enggak. Yang pasti, kalau emang ini bener, ini bakal jadi skandal besar banget di dunia voli Korea dan Indonesia. Bisa jadi ini juga salah satu alasan kenapa Megawati nggak balik lagi ke Red Sparks dan mereka milih Eliza Zanetti sebagai penggantinya. Tapi sekali lagi, ini masih kabar burung yang belum terkonfirmasi. Jadi, jangan langsung percaya ya. Kita tunggu aja update selanjutnya dari sumber resmi. Gua mau ngingetin lagi, sebagai penggemar olahraga, kita jangan gampang judge atlet tanpa tahu apa yang mereka lalui di balik layar. Mereka juga manusia, punya perasaan, dan kadang punya masalah yang nggak kita tahu. Jadi, let's spread positivity aja ya. Itu dia update terbaru dari dunia voli Indonesia dan Korea. Kalau lo suka konten gua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Pencet juga lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari gue. Komen juga di bawah, menurut lo gimana nih sikap Megawati yang ngamuk-ngamuk di TikTok? Wajar atau kebablasan? Makasih banget udah nonton sampai selesai. Ini dia, Tonter 3 Minute News Update dan gue pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out bro!